warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini kita dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai mesin Carnot. Jadi simak videonya ya. Sebelumnya perkenalkan dan Nama saya Farah Muhammad Aldian. nama saya Ayolsa Juliandra. Saya Cynthia Juliana. Saya Gina Nuranadia. Saya Rita Sukuwati. Saya Muhammad Baik Rizal Nuryanto. Simak videonya. Dadah. Ada tugas dari Pak An tahu. Apaan itu? Ini loh katanya disuruh cari pengertian apa itu mesin Carnot. Kalian tahu gak mesin Carnot itu apa? Coba kita tanya ke kakak itu. Boleh yuk. Kakak. Ya, mau tanya mesin Carnot itu apa ya? Saya mau tahu mesin Carnot itu apa. Coba lihat videonya. Jadi, apa sih mesin Carnot itu? Mesin Carnot adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel. Model mesin Carnot kemudian dikembangkan secara grafis oleh Emile Clapeyron 1834 dan diuraikan secara matematis oleh Rudolf Clausius pada 1850-an dan 1860-an. Dari pengembangan Clausius dan Clapeyron inilah konsep dari entropi mulai muncul. Saya Gina. Di sini saya akan menjelaskan siapa sih penemu mesin Carnot. Simak videonya ya. Jadi, penemu mesin Carnot adalah Nicolas Leonard Sadi Carnot. Ia adalah seorang fisikawan berkebangsaan Prancis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang memperkenalkan hubungan antara usaha, panas, dan suhu. Penemuannya yang penting yaitu siklus Carnot yang berperan dalam proses pendinginan yang ideal. Kalian tahu gak sih siklus Carnot itu bekerjanya tuh seperti apa? Jika kalian pengen tahu, simak video dari ini. Nah, jadi di sini terdapat gambar yang dimana gambar ini menunjukkan siklus dari mesin Carnot. Pada proses AB yang pertama ini terdapat tahap isotermal ekspansi. Pada tahap ini gas dalam mesin berada dalam kontak termal dengan reservoir panas pada suhu konstan atau kita bisa tuliskan sebagai TH. Gas melakukan ekspansi isotermal yang berarti suhu gas tetap konstan sepanjang proses. Selama ekspansi isotermal, kerja dilakukan oleh gas dan panas diserap dari reservoir panas. Gaya dorong dilakukan oleh gas pada piston dan panas diambil dari sumber panas untuk menjalankan mesin. Selanjutnya pada proses yang kedua, yaitu proses pada BC, ini terjadi tahap adiabatik ekspansi. Pada tahap ini, gas mengalami ekspansi adiabatik yang berarti tidak ada pertukaran panas dengan lingkungannya, atau bisa kita nyatakan sebagai Q sama dengan 0. Selama ekspansi adiabatik, gas melakukan kerja pada sistem tanpa pertukaran panas tambahan. Ini menyebabkan penurunan suhu gas. Selanjutnya, pada proses CD, ini terjadi tahap isotermal kompresi. Pada tahap ini, gas kembali dalam kontak termal dengan reservoir dingin pada suhu konstan atau kita bisa tuliskan sebagai TC. Gas mengalami kompresi isotermal di mana panas dilepaskan ke reservoir dingin dan kerja dilakukan pada gas oleh piston. Suhu gas tetap konstan sepanjang proses. Selanjutnya pada proses yang terakhir yaitu proses DA. Pada proses DA ini terdapat tahap adiabatik kompresi. Pada tahap terakhir gas mengalami kompresi adiabatik di mana tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan. Gas mengalami peningkatan suhu selama kompresi adiabatik dan kerja dilakukan pada gas untuk mengembalikannya ke kondisi awal sehingga siklus ini kembali ke titik awal A dan proses berulang. Efisiensi siklus Carnot dapat dihitung sebagai 1 dikurangi TC per TH, di mana TC adalah suhu reservoir dingin dan TH adalah suhu reservoir panas. Oke, saya Cynthia Juliana. Kalian sudah mengetahui
mengetahui pengertiannya, penemunya, dan siklusnya, kalian juga harus mengetahui rumus mesin Carnot. Yaitu ini dia. Ada beberapa rumus mesin Carnot, di antaranya yang pertama adalah efisiensi sama dengan W atau usaha per Q1 atau kalori yang diserap lalu dikali 100%. Yang kedua ada efisiensi sama dengan 1 dikurangi Q2 atau kalori yang dilepas per Q1 atau kalori yang diserap lalu dikali 100%. Dan yang ketiga, efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 atau suhu pada reservoir suhu rendah dibagi T1 atau suhu pada reservoir suhu tinggi dikali 100%. Di sini saya Bais akan memberikan contoh soal mesin Carnot. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Gas diatomik pada suhu sedang 200 derajat Celcius dan tekanan 105 Nm² bervolume 4 liter. Gas mengalami proses isobarik sehingga volumenya 6 liter. Kemudian proses isokorik sehingga tekanannya 1,2 kali 105 Nm². Maka berapakah besarnya pada perubahan energi dalam gas selama proses tersebut? Saya Farel. Di sini saya akan menjawab contoh soal yang diberikan teman saya tadi. PV sama dengan nRTR atau rumus tekanan. PdV ditambah VdP sama dengan nRdT. Proses A dikurangi B dalam kurung dP sama dengan 0. PdV sama dengan nRdT sama dengan 105 dikali 2 dikali 10 kurang 3 sama dengan 200 Joule. DUBC sama dengan 5/2 nRdT sama dengan 500 Joule. Dalam kurung diatomiknya adalah 200 derajat Celcius. Proses B kurangi C adalah dV sama dengan 0. VdP sama dengan nRdT sama dengan 6 dikali 10 kurang 3 dikali 0,2 dikali 105 sama dengan 1120 Joule. DUBC sama dengan 5/2 nRdT sama dengan 300 Joule dengan diatomik 200 derajat Celcius. Maka total DU sama dengan DUAB ditambah DUBC sama dengan 800 Joule. Nah, jadi itu dia video materi mengenai mesin Carnot dari kelompok 2. Jadi yang dapat disimpulkan dari video kita akan dijelaskan oleh teman saya. Semoga kalian semua yang telah melihat video kami, kalian dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan mesin Carnot, siklusnya, beserta fungsi-fungsi dari mesin Carnot itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.